Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AM Channel. Jadi seperti biasa kita akan membahas mengenai kimia. Kimia yang akan kita bahas kali ini yaitu kimia pada kelas 11 ya. Sebelum itu, sebelum melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya untuk yang belum subscribe tolong di-subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan pula juga untuk like and share videonya agar yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Materi apa sebenarnya yang akan kita kupas tuntas kali ini? Oke, jadi materi yang akan kita bahas kali ini yaitu pengelompokan senyawa hidrokarbon. Kalau misalnya materi yang kemarin itu membahas mengenai kekhasan atom karbon seperti itu kan, atom karbon primer, sekunder, tersier, kuaterner seperti itu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya yaitu mengenai kelompokan senyawa hidrokarbon. Nah, seperti apa? Kita tonton sampai akhir videonya. Oke. Jadi di sini materi pokok ya. Ini materi pokok dari hidrokarbon ya. Kalau misalnya sebelumnya kita membahas mengenai atom karbon dan kekhasannya, maka kita masuk ke yang nomor 2 yaitu alkana, alkena, alkuna. Nah, tiga kembar ini, kembar tiga ini akan kita kupas kali ini mengenai tata namanya, sifatnya, kemudian isomernya seperti apa. Maka dari itu tujuan pembelajarannya setelah kalian menonton video ini, maka diharapkan kalian bisa menjelaskan mengenai tata nama, sifat, isomer dari alkana, alkena, dan alkuna. Seperti itu. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama, itu ada alkana. Di mana alkana itu merupakan senyawa karbon yang semua ikatan antar karbonnya berupa ikatan tunggal. Ya, ikatan tunggal dan rantai terbuka atau alifatik ya, dimana di sini alkana juga disebut sebagai alifatis jenuh. Nah, kenapa jenuh ya? Iyalah karena dia berikatan tunggal, dia nggak ada rangkap 2 gitu atau rangkap 3, itu yang membuatnya dia alifatis jenuh seperti itu ya. Dimana-mana yang berikatan tunggal itu jenuh ya, berbeda dengan yang 2 ada sensasi lebih mungkin ya. Oke, apa sih? Kemudian di sini ada alkana itu bersifat parafin. Parafin ini nama lainnya adalah parum afinis, di mana memiliki arti daya gabung kecil. Nah, daya gabung kecil ini atau bisa kita sebut sebagai kurang reaktif ya. Karena dia mempunyai ikatan tunggal, maka dia bersifat kurang reaktif seperti itu. Dan di sini alkana juga mempunyai rumus umum, di mana rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Apa sih maksudnya seperti itu ya? Dimana C ini ya jelas ya atom karbon, N ini adalah jumlahnya ya. Ada berapakah jumlah atom karbonnya, misalnya 1 gitu ya. Kemudian H-nya H2N 2 dikali N tambah 2 berarti H-nya 4, CH4 seperti itu ya. Kemudian di sini apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama itu mengenai tata nama senyawa alkana, dan yang kemudian mengenai sifat-sifat senyawa alkana, dan yang terakhir itu mengenai isomer dari alkana. Seperti itu. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu tata nama senyawa alkana. Oke, namun sebelum itu perlu diketahui bahwa ya di sini ada yang namanya nama dan jumlah karbon. Jadi di sini setiap jumlah karbon itu mempunyai nama dasar gitu ya. Dimana 1 itu met, nah 2 itu et, prop, but, dan seterusnya gitu ya. Nah, apa sih ini? Nah, kalian akan mengerti ketika sudah masuk ke tata nama alkana ya. Tata nama alkana. Oke, masuk ke tata nama senyawa alkana. Dimana di sini tata nama dalam senyawa hidrokarbon itu ada 2 ya. Tata nama berdasarkan IUPAC dan tata nama berdasarkan trivial ya. Tata nama IUPAC atau trivial seperti itu. Nah, apa perbedaannya? Nanti kita akan bahas ya di video selanjutnya. Sekarang kita fokus untuk tata nama senyawa alkana ya. Kita mengambil terlebih dahulu tata nama secara IUPAC ya. Dan di sini yang pertama yang perlu harus diperhatikan ya, bahwa senyawa alkana diberi nama dengan akhiran ana. Nah, maksudnya apa gitu ya? Nah, kita lihat 1,
2, 3, di sini ada jumlah karbonnya ya. 1, 2, 3 sampai 10, kemudian ada strukturnya dan di sini namanya. Karena akhirannya dipakai anak, maka yang tadi di halaman sebelumnya yang sudah dijelaskan ada met, ada et, maka tinggal ditambahkan anak ya. Di metana, etana sampai dekana. Seperti itu. Kemudian yang kedua, senyawa dengan rantai karbon lurus diberi awalan normal atau dilambangkan dengan N ya. N-butana. Ya, karena butan ini karbonnya itu berjumlah 4, maka namanya butana dan tidak ada cabangan maka normal. Kemudian yang bawahnya itu pentana, N-pentana karena ada 5 atom karbon seperti itu. Kemudian yang ketiga, mempunyai rantai utama dan rantai cabang ya. Di mana rantai utama itu merupakan rantai terpanjang. Nah, jadi nanti dalam suatu struktur senyawa nanti kalian bisa menghitungnya manakah ya rantai yang paling panjang ya. Oke, supaya tidak terlalu buram, mari kita lanjutkan. Nah, bisa dilihat di sini ada satu contoh di mana ada rantai utama dan rantai cabang ya. Ada nomor 1, 2, 3, 4. Nah, penomorannya seperti apa sih? Oke, selanjutnya kita bahas ya. Jadi jangan sampai kalian berhenti menonton di tengah-tengah ya, supaya kalian tidak ketinggalan informasinya dan tidak miskonsepsi. Di sini ada rantai utama dan rantai cabang ya. Di sini rantai utama merupakan rantai yang terpanjang ya. Coba lihat. Kalau misalnya dia dari sini kemudian ke bawah itu hanya 3 ya. Hanya 3 atom karbon ya. Kemudian dari sini kemudian ke bawah itu bisa saja ya, tapi tidak semudah itu ya. Ada aturan-aturan tertentu dalam penomoran seperti itu. Aturannya seperti apa? Nanti. Oke, di sini mulai masuk ke cabang ya. Tadi kan disebutkan ada rantai utama, ada rantai cabang. Nah, di sini rantai cabang itu merupakan gugus alkil. Nah, alkil ini adalah alkana yang kehilangan satu atom hidrogennya. Jadi ada atom hidrogennya yang lepas seperti itu ya. Jadi digantikan dengan atom karbon seperti itu. Jadi muncullah percabangan seperti itu ya. Nah, di sini ada nama-nama dari gugus alkil ya. Gugus cabang ya. Ada nama-nama dari cabang. Dimana kalau misalnya satu cabangnya ya, satu hanya disebut metil, dan kalau misalnya percabangannya itu 2 ya, di cabangnya itu ada karbonnya 2 ya, 3CH2 seperti itu disebut etil, propil, kemudian isopropil, butil, sekunder butil, isobutil, tersier butil ya, seperti itu. Jadi di sini ini merupakan ikatan yang menuju ikatan ke rantai utama. Dan kemudian ini juga sama ya. Di sini ikatan menuju rantai utamanya di sini. Kalau yang tersier butil ini di sini ya. Ini rantai utamanya. Jadi nanti ada rantai utama, kemudian percabangannya nanti seperti ini. Nah, itulah yang disebut dengan tersier butil. Oke. Kemudian yang keempat, penulisan alkana bercabang dimulai dengan nomor ya. Tanda strip lalu nama cabang. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini ada contohnya, di mana di sini merupakan rantai induknya adalah heksana. Kenapa heksana? Karena di sini jumlahnya 6 ya. Karbon sebagai rantai utamanya itu ada 6 ya. Maka disebut rantai heksana. Kemudian di sini gugus alkil ya. Gugus alkilnya yang mana? Nah, ini. Ketika kita sudah menentukan mana rantai induknya, maka tinggal tentukan mana gugus alkilnya atau mana cabangnya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita udah tentukan ini merupakan rantai utamanya, maka selain dari ini ya, itu disebut rantai cabang ya. Seperti itu. Nah, di sini contoh percabangan yang seperti ini masuknya ke isopropil seperti itu ya, mirip ya.
Kemudian di sini nomor cabangnya 3 ya, nomor cabangnya 3. Kenapa ini nomerinnya dari sebelah kiri gitu? Kenapa enggak dari sebelah kanan? Nah, itu termasuk aturan penomoran bahwa penomoran dilakukan dimulai dari ujung karbon yang paling dekat dengan cabang seperti itu ya. Dan di sini hanya 3 ya. Kalau misalnya dimulai dari kiri itu cabangnya berada di angka 3, dan kalau misalnya kita mulai nomor satunya di sebelah kanan itu cabangnya di nomor 4. Ya otomatis karena lebih dekat itu dari sebelah kiri, maka cabangnya itu nomor 3 ya, nomor cabangnya. Kemudian di sini penamaannya ya. Penamaannya dimulai dengan nomor ya. Nomor cabang tadi adalah nomor 3. Kemudian dipisahkan dengan tanda strip ya. Lalu dimasukkan nama cabang dan terakhir dimasukkan nama rantai induknya seperti itu. Isopropil heksana ya. Nah, bagaimana kalau misalnya rantai cabangnya itu ada 2 seperti ini ya. Ini terlihat ada di karbon nomor 2 dan ada karbon di nomor 3 ya cabangannya. Bagaimana? Nah, untuk nomor alkil ya, ini penulisannya nomor alkilnya itu dipisahkan dengan koma. Jadi karena ada 2 nih ya. Nah, ada 2, jadi kita tuliskan terlebih dahulu nomornya. Ada 2,3 ya, dipisahkan dengan koma, kemudian diikuti dengan nama alkil dengan awalan Yunani ya, sesuai jumlah alkilnya, di mana 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, dan seterusnya seperti itu. Baik, jadi contoh ini apa sih namanya ya? Kita lihat 2,3. Kenapa 2,3? Karena di sini ya, rantai yang pertama itu ada di atom karbon nomor 2 dan alkil yang kedua itu ada di rantai karbon yang ketiga ya, atom karbon yang ketiga, sorry. Nah, jadi 2,3 dipisahkan dengan strip, kemudian dimetil. Kenapa dimetil ya? Karena di sini metil ya, ini hanya 1 ya, hanya 1, cabangnya cuma 1, CH3 saja. Kalau misalnya di sini CH2 kemudian di bawahnya ada CH3, itu namanya etil seperti itu ya. Dan di sini karena ada hanya CH3 cabangnya, maka disebut metil. Kenapa ada di-nya? Karena metilnya di sini ada 2 ya. Kalau misalnya dua-duanya etil, maka dietil seperti itu. Kalau ada 3 metil berarti dimetil dan seterusnya seperti itu ya. Dan kemudian dimasukkan nama dari gugus utamanya, di sini pentana, karena jumlah rantai utamanya, jumlah atom karbonnya ada sebanyak 5 ya. Selanjutnya, bila alkilnya berbeda, maka penulisan nama cabang diurutkan berdasarkan abjad. Gimana sih maksudnya Bang gitu kan? Oke, nih saya berikan contohnya. Di sini ada rantai utamanya heptana ya. Oke, di sini ketika kalian sudah menentukan rantai utamanya ya, seperti biasa, ketika kalian sudah menentukan rantai utamanya, nah maka yang selanjutnya kalian lakukan adalah menentukan cabang. Mana aja sih ini cabangnya ya? Yang pertama mungkin ini ya, CH3 di sini, C2H5, dan kemudian CH3 yang di sini. Nah, kita lihat mana sih ya yang paling dekat dengan percabangan gitu ya, apakah dari kanan ataukah dari kiri ya. Di sini 1, 2 langsung cabang, sedangkan di sebelah kanan 1, 2, 3 baru cabang ya. Maka otomatis di sini yang nomornya di sebelah kiri seperti itu ya. Kemudian di sini ada gugus alkilnya itu ada metil, yaitu CH3 doang nih, ada etil ya, C2 ya, karbonnya ada 2 berarti etil itu kan, kemudian CH3 seperti itu ya. Nah, jadi karena gugus alkilnya itu ada 2 ya, yaitu metil dan etil, kalian susun berdasarkan abjad. Nah, M sama E jelas lebih duluan E seperti itu, maka di sini yang dituliskan adalah 4
Kenapa 4? Karena di sini nomor dari percabangan etil ya. Cabang etil ini berada di nomor 4 atom karbonnya, di atom karbon nomor 4 ya. Kemudian di sini ada 2,5 ya. Ingat, kalau misalnya angka itu dipisahkannya dengan koma. Namun ketika angka dengan huruf itu dipisahkannya dengan strip. Seperti itu. Jangan sampai lupa ya. Nah, 2,5 dari mana ini 2,5? Nah, di sini cabang metilnya ya. Cabang metilnya ada di atom karbon nomor 2 dan atom karbon nomor 5. Maka dimasukkan 2,5 di metil karena metilnya ada 2. Kemudian masukkan rantai utamanya apa? Heptana. Seperti itu ya. Selanjutnya, ini ada alur penamaan senyawa ya. Dimulai dari tentukan rantai karbon terpanjang. Nah, tadi sudah sering saya singgung-singgung ya. Tentukan rantai karbon terpanjangnya. Kemudian tentukan cabang alkilnya mana saja. Yang ketiga itu beri nomor ya. Kemudian penulisan urutan gugus alkil berdasarkan abjad seperti itu ya. Kalau misalnya alkilnya lebih dari 1 dan berbeda seperti itu ya. Nah, di sini ada salah satu contoh kembali ya untuk senyawa alkana. Yang pertama kita lakukan adalah tentukan rantai karbon panjang ya. Kita mulai menghitung dari manakah yang rantai terpanjang seperti itu ya. Dilihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Apakah betul itu? Nah, ini dia ya. Ini merupakan rantai terpanjang ya. Saya tentukan yang ini karena memang ini yang terpanjang seperti itu. Bisa juga ini ke bawah sini ya, berarti ini yang akan menjadi alkil. Kemudian setelah kalian menentukan rantai karbon terpanjangnya atau rantai utamanya, maka yang harus kalian lakukan adalah menentukan cabang alkilnya ya, menentukan gugus alkilnya yang mana saja gitu ya. Nah, di sini ada CH3. CH3 yang di situ merupakan alkil yang pertama ya. Kemudian CH3 yang di bawah dan yang di sampingnya ada C2H5 etil ya ini. Nah, kemudian beri nomor. Nah, seperti yang tadi sering saya singgung bahwa penomoran itu berawal dari ujung yang paling dekat dengan percabangan ya. Kita lihat 1, 2, 3 ya. Jika kita memberi nomor di sebelah kanan ya, kita hitung 1, 2, 3. Nah, percabangan dimulai dari angka 3. Dan kalau misalnya kita mulai dari yang bawah ini 1, 2, 3, percabangannya juga dimulai di angka 3 seperti itu. Nah, mana yang harus kita pilih gitu ya? Mana yang harus kita pilih? Kita lihat cabang yang pertama ini hanya CH3, sedangkan CH yang di sini adalah C2H5. CH3 merupakan metil dan C2H5 itu adalah etil. Ya, di sini ada aturan lagi ya. Jadi yang selain dekat dengan cabang ya, kalau misalnya kasusnya sama seperti ini, dihitung sebelah sini itu 3 dan sebelah kanannya juga 3 ya, maka dilihat alkilnya yang paling panjang ya. Nah, kalau misalnya CH3 itu kan C-nya hanya 1, sedangkan etil itu 2, maka penomorannya dilakukan di yang dekat dengan cabang yang paling panjang atau etil ini. Maka nomor satunya adalah sebelah kanan ya. Bisa dilihat seperti itu. Nah, setelah beri nomor, kalian tinggal menentukan urutan gugus alkil berdasarkan abjad ya. Karena di sini alkilnya jelas berbeda, ada etil, ada metil seperti itu. Kemudian nanti di akhirnya tambahkan nama dari rantai utamanya. Nah, ini dia 3 etil. 3 etil karena etilnya itu berada di atom karbon ketiga, 4,5 karena metilnya itu berada di atom karbon 4 dan 5, kemudian di metil karena metilnya itu ada 2, dan terakhir heptana. Heptana di sini karena rantai utamanya memiliki 7 atom karbon seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk di sifat senyawa alkana ya. Bagaimana sih sifatnya? Dimana yang pertama itu ada sifat fisika ya.
Nomor 1, alkana merupakan senyawa yang polar ya. Polar itu sama dengan air berarti ya. Otomatis dia akan larut dalam air seperti itu ya. Kemudian yang kedua, pada suhu kamar alkana ini memiliki wujud yang berbeda-beda. Kalau C-nya 1 sampai 4 itu dalam wujud gas, C-nya 5 sampai 17 itu berwujud cair, dan C-nya jika 18 itu dalam berbentuk padat seperti itu. Kemudian semakin banyak karbon ya, titik didih itu lebih tinggi ya. Dan kemudian titik didih rantai yang lurus ya, yang lurus-lurus aja gitu ya, itu lebih tinggi daripada rantai bercabang seperti itu ya. Jadi yang bercabang itu titik didihnya lebih rendah gitu ya. Kemudian yang keempat itu ada alkana lebih ringan daripada air. Selanjutnya ini ada mengenai sifat kimianya. Dan di sini reaksi alkana dengan oksigen menghasilkan energi ya. Ini yang membuat alkana itu berfungsi sebagai bahan bakar seperti itu. Yang kedua itu pembakaran sempurna menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Kemudian pembakaran yang tidak sempurna menghasilkan partikel karbon, CO dan H2O seperti itu. Ini sama saja dengan alkena dan alkuna juga seperti itu. Dan kemudian yang ketiga itu dapat mengalami reaksi substitusi dengan halogen dan kemudian dapat mengalami reaksi eliminasi. Nah, kalau misalnya substitusi itu adalah pengganti, nah apa sih yang diganti? Itu adalah atom H. Dan kemudian eliminasi itu adalah atom H juga yang tereliminasi ya. Kemudian di sini ada isomer alkana ya. Isomer alkana di mana isomer itu sendiri adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, namun rumus strukturnya berbeda. Nah, seperti apa? Bisa kita lihat. Nah, di sini ada N-heksana. N-heksana itu rantainya lurus-lurus aja gitu ya kan. Kemudian di bawahnya itu ada 2 metil pentanan yang ada mulai percabangan. Tapi lihat jumlah karbon yang di nomor 1 dengan yang nomor 2 itu sama-sama 6 ya. Jadi di sini atom karbonnya jumlahnya sama tapi bentuknya yang berbeda seperti itu ya. Ada yang di nomor 2 percabangannya, ada yang di nomor 3, dan kemudian ada di metil juga seperti itu kan. Dan ada juga yang 2,3 di metil juga seperti itu ya. Letak dari metilnya berbeda seperti itu ya. Itu yang namanya isomer seperti itu ya. Selanjutnya ada alkena ya, di mana senyawa karbon yang memiliki minimal ya. Dalam senyawa karbonnya itu, dalam strukturnya itu ada minimal 1 ikatan rangkap 2 ya antar atom karbonnya seperti itu. Dan di sini senyawa hidrokarbon itu bersifat tak jenuh ya. Bisa dibilang kalau misalnya tadi alkana itu bersifat jenuh karena dia hanya berikatan tunggal. Karena di sini untuk alkena itu berikatan rangkap 2 ya, otomatis tidak jenuh seperti itu ya. Sama saja seperti kita, kalau berikatan lebih dari 1 ya otomatis ya tidak akan jenuh gitu ya hidup kita seperti itu. Baca. Kemudian di sini ada rumus umumnya. Rumus umumnya itu CnH2n gitu ya. Misalnya tadi H2n plus 2 untuk alkana, nah ini cuma H2n saja seperti itu ya. Nah, di sini sama saja yang akan kita bahas mengenai tata nama senyawa dan sifat-sifatnya serta isomernya. Langsung saja ke tata nama senyawa alkena, di mana rumus umumnya seperti yang tadi sudah dibahas yaitu CnH2n. Dan di sini ada namanya ya. Kalau misalnya tadi alkana itu diberi nama akhirannya itu ana ya. Kalau ini alkena ya, udah ketahuan pasti ujungnya juga ena seperti itu ya. Maka di sini dimulai dari nomor 2 etena gitu kan. Kalau tadi etana, propena, sekarang tadinya propana kalau misalnya alkana seperti itu. Dan di sini nah inilah struktur molekul alkana, pasti ada memiliki rangkap 2-nya seperti itu ya dalam struktur molekulnya. Kemudian di sini nah aturannya yang pertama, rantai utama itu harus rantai terpanjang sama ya kayak tadi ya, sama yang di alkana, dan memiliki ikatan rangkap 2. Nah, bedanya di sini kalau misalnya tadi emang rangkapnya tunggal ya, ikatannya tunggal, sedangkan di sini ikatannya rangkap 2 ya. Seperti itu. Dan yang kedua itu rantai cabang diberi nomor menyesuaikan nomor ikatan rangkap 2. Nah, siapa sih gitu ya. Yang ketiga,
ikatan rangkap 2 diberi nomor paling kecil. Nah, otomatis kalau misalnya rangkap 2-nya diberi nomor paling kecil, maka yang mempunyai ikatan rangkap 2 itu pasti harus dekat banget diawali penomorannya, seperti itu ya. Kita lihat saja langsung ke contohnya, yaitu tata nama alkena menurut aturan IUPAC ya. Nanti untuk trivialnya. Nah, di sini kita punya rumus molekul ya. Bisa dilihat. Kemudian, nah, yang akan dilakukan adalah rantai utama melalui ikatan rangkap 2. Jadi kita menentukan rantai utamanya ya, berdasarkan ikatan rangkap 2-nya gitu ya. Nah, di sini ikatan rangkap 2-nya ada di sini ya. Kita lihat dari mana gitu ya. Kita akan menomorinya. Nah, pertama rantai utamanya yang paling panjang ya, kita harus menghitungnya ya. Kita harus mencoba dari beberapa sisi gitu ya, mau atas, bawah, kiri, kanan gitu ya. Kita harus mencoba menghitungnya mana yang paling panjang seperti itu ya. Dan kemudian kita tentukan cabang alkilnya ya. Setelah itu kita tentukan cabang alkilnya. Di sini ada CH3 nih ya yang paling atas, kemudian ada yang CH3 yang ngarahnya ke bawah gitu ya. Kemudian di sini nomor kecil dekat ikatan rangkap 2. Kita lihat ya. Kalau misalnya kita dari bawah nih ya, 1, 2, 3. Nah, di atom karbon nomor 3 dia udah berikat rangkap 2 gitu ya. Dan di sini yang di sebelah kanan itu 1, 2, 3 juga seperti itu ya. Oke, jadi di sini penomorannya dilakukan di nomor bawah ya. Dan ternyata ketika kita hitung yang mendekati dengan cabang ya, mendekati dengan cabang itu sama. Kalau misalnya kita memberi nomor di yang sebelah sini 1, 2, 3, itu tiganya juga ada percabangan. Di sini pun sama 1, 2, 3 ada percabangan. Jadi sama saja ya. Sama saja ketika kita menentukan di sebelah sini atau di sebelah sini seperti itu ya. Oke, jadi di sini namanya adalah 3,4 dimetil 3 heksena seperti itu ya. 3,4 itu berasal dari sini, cabangnya dari 3, kemudian di 4, dimetil karena ada 2, 3 heksena karena di sini nih 3 itu adalah ikatan rangkap 2-nya di atom nomor 3 seperti itu ya. Kemudian sifat senyawa alkena. Nah, di sini ada sifat kimia. Kenapa sifat fisikanya terus apa? Nah, kalian yang tahu sifat fisika alkena itu bisa langsung komentar di kolom komentar ya. Kemudian yang pertama, ini sifat kimianya adalah alkena lebih reaktif dibandingkan dengan alkana. Hal ini dikarenakan karena alkena mempunyai ikatan rangkap 2 ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa mengalami reaksi oksidasi atau pembakaran. Sama ya, seperti tadi alkana juga sama. Kemudian bisa mengalami reaksi adisi. Adisi itu apa? Nah, adisi itu adalah pemutusan ikatan rangkap ya. Jadi yang mudahnya asalnya rangkap diputuskan gitu. Jadi ikatan tunggal seperti itu. Jadi yang asalnya tidak jenuh menjadi jenuh seperti itu karena udah putus seperti itu ya. Kemudian ada isomer alkena ya. Isomer alkena. Di sini ada isomer rantai, di mana isomer ini terjadi karena rantai karbon yang berubah ya. Berubah seperti apa? Nih, dari yang misalnya 1 butena tuh yang paling atas ya, itu berubah menjadi 2 metil propena ya. Padahal ya, jumlah dari atom karbonnya itu masih sama-sama 4 ya. Jadi hanya perbedaan rantai karbonnya saja yang berubah seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada isomer posisi. Nah, seperti apa? Terjadi karena ikatan rangkap dalam rantai karbon dapat berpindah tempat. Nah, di sini ya karena ikatannya itu rangkap, jadi yang berpindahnya itu adalah rangkapnya gitu ya. Bisa dilihat dari C4H8, asalnya di sini ya 1 butena menjadi 2 butena. Kemudian yang bawahnya itu dari 1 pentena menjadi pentena seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada isomer cis dan trans gitu ya. Jadi karena perbedaan posisi gugus-gugus yang sejenis. Contohnya inilah ya. Nah, di sini ada cis 2 butena, di mana cis itu gugus-gugus yang samanya nih ya. Gugus-gugus yang sejenisnya itu sejajar. Ya. Cis 2 butena seperti itu ya. Kalau misalnya trans 2 butena itu yang namanya trans itu pasti berlawanan sebetulnya. Kalau cis itu sejajar,
trans itu berlawanan. Yang satu di bawah, yang satu di atas. Ini di bawah dua-duanya atau di atas dua-duanya, seperti itu ya. Kemudian alkuna, masuk ke alkuna, di mana alkuna ini merupakan senyawa karbon yang terdapat ikatan kovalen rangkap 3. Jika sebelumnya itu adalah ikatan tunggal dan kemudian alkena rangkap 2, maka alkuna merupakan rangkap 3 seperti itu ya. Di sini jelas yang alkena saja itu udah lebih reaktif daripada alkana. Ini rangkap 3 gitu ya. Otomatis dia bakalan lebih reaktif dibandingkan alkana dan alkena seperti itu ya. Dan di sini memiliki rumus CnH2n-2 seperti itu. Yang akan kita bahas juga sama saja, tata nama, sifat-sifat isomer juga sama ya. Dimana di sini tata namanya, rumus umumnya seperti yang tadi sudah dibilang ya. Kemudian ya kalau misalnya tadi alkana itu diakhiri dengan ana, alkena diakhiri dengan ena, maka alkuna ya sudah tahu lah jawabannya pasti diakhiri dengan una gitu kan. Oke. Nah ini kalau misalnya karbonnya 2, etuna, propuna, butuna dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian di sini struktur molekulnya, nah ada ikatan rangkap 3-nya ya. Jelas banget. Oke, langsung tata nama alkuna ya. Di sini seperti biasa kita menggunakan aturan Yupak dulu ya. Nanti untuk perbedaan Yupak sama trivialnya kita bahas di lain video saja, karena kalau misalnya dibahas di satu video itu akan panjang sekali ya. Oke, di sini kita mempunyai senyawa rumus molekul ya. Rumus molekul di sini bisa dilihat cukup panjang, cukup ribet ya terlihatnya, dan di sini kita akan mencoba menamainya gitu ya, dimana kita harus menentukan rantai utamanya yang mana gitu ya, yang harus melalui rantai rangkap 3-nya gitu ya. Nah ini untuk rantai terpanjang ya yang melalui ikatan rangkap 3 gitu ya. Nah sebelah mana gitu ya yang akan kita nomori. Namun sebelum itu kita harus menentukan percabangannya ya. Di sini ada CH3 dan kemudian ada CH2 dan CH3 atau etil ya. Kemudian nomor kecil dekat dengan ikatan rangkap 3 ya. Bisa dihitung misalnya dari bawah 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah sama aja kayak tadi kasusnya ya. Ini pasti yang dinamainya pasti di sebelah sini. Ya, karena di sini cabangnya itu adalah etil, sedangkan di sini metil seperti itu ya. Dan di sini namanya adalah 3 etil, 6 metil, 4 oktuna seperti itu. Penulisan gugusnya pun berdasarkan abjad ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada sifat senyawa alkuna, di mana sifat fisikanya merupakan yang pertama ini ya, memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan dengan alkana dan alkena. Kemudian sifat kimianya itu yang pertama itu alkuna itu jelas lebih reaktif dibandingkan yang dua tadi gitu ya. Yang kedua, pembakaran sempurna menghasilkan gas yang sama dengan alkana. Kemudian seperti halnya di alkena, alkuna juga dapat mengalami reaksi adisi. Isomer alkuna ya. Yang pertama, ini ada isomer rantai ya. Nah, kalau misalnya di alkena itu ada yang namanya isomer cis dan trans ya kan. Kalau di sini tidak ada. Ini yang ada hanya isomer rantai dan isomer posisi saja. Untuk pengertiannya sama saja seperti itu untuk isomer alkuna dan alkena ya. Seperti itu. Oke, sekian video kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang kalian dapat di video ini bisa bermanfaat untuk kalian maupun untuk lingkungan kalian. Yang belum subscribe ya, tolong subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info menarik selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.